Maraknya peredaran kosmetik ilegal di masyarakat menjadi tanggung jawab bersama pihak produsen, regulator atau BPOM, dan petugas keamanan. Dalam hal ini, kepolisian, dan tentu saja tanggung jawab masyarakat. BPOM melakukan intensifikasi pengawasan, termasuk di media sosial, serta memutus mata rantai suplai kosmetik ilegal dari hulu ke hilir. Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kosmetik ilegal, termasuk produk tanpa izin edar dan sarana pabrik tanpa izin usaha. Salah satu bentuk keseriusan petugas kepolisian dalam pemberantasan peredaran kosmetik ilegal yang marak di masyarakat, baru-baru ini, Polres Metro Bekasi yang berhasil membongkar praktek pembuatan dan peredaran kosmetik palsu yang memanfaatkan merek ternama. Kasus ini diungkap setelah penggerebekan di salah satu rumah produksi kosmetik ilegal di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa menjelaskan bahwa para pelaku telah menjalankan bisnis ilegal ini secara diam-diam selama 2 tahun terakhir. Dalam proses produksinya, para pelaku meracik bahan-bahan kosmetik secara asal menggunakan bahan kimia yang dibeli secara online. Menurut Mustafa, tersangka SP sebagai pemilik usaha bersama 7 karyawannya memproduksi skincare merek Glow Glowing palsu. Mereka membeli bahan baku secara daring, kemudian menjual produk jadi melalui platform e-commerce seperti Shopee dengan nama toko pusat Glowing Store dan Lazada dengan nama Glowing Solution. Barang dan atau jasa sejenisnya yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Waktu kejadian tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 12.30. Tempat kejadian kita ungkap pertama dari kantor jasa ekspedisi. Kemudian pelapor Saudari Poppy Krisma Listia Rahayu selaku pemilik merek skincare Glow Glowing yang ada di samping kanan. Nanti mungkin beliau juga akan memberikan penyampaian. Tersangka ada 8 orang. Tersangka pertama dengan inisial SP selaku pemilik usaha. Kemudian tersangka kedua atas nama ES selaku karyawan, DI selaku karyawan, tersangka IG keempat juga karyawan, tersangka kelima S juga karyawan, tersangka keenam inisial AS juga karyawan, tersangka 7 atas nama WH juga selaku karyawan, tersangka ke-8 inisial RP juga selaku karyawan. Rekan sekalian, jadi modus operandi daripada para tersangka SP atau tersangka utama selaku pemilik usaha dengan 7 karyawan memproduksi skincare merek Glow Glowing palsu dengan cara membeli bahan baku skincare serta memasukkan ke dalam botol ataupun kemasan, kemudian menjual online melalui online Shopee dengan nama toko pusat Glowing Store dan Lazada dengan nama toko Glowing Solution. Jadi dia memproduksi kemudian juga memperjualbelikan lewat media yang tadi saya sampaikan di atas. Kronologi pengungkapan, jadi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 jajaran Krimsus Polres Metro Bekasi menerima aduan dari pemilik produk Mbak Poppy, kemudian tentang dugaan adanya pemalsuan merek. Kemudian aduan tersebut ditindaklanjuti oleh teman-teman Krimsus mendasari pada laporan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan bahwa pelaku utama ataupun SP menjalankan usaha tersebut
sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Sejak tahun 2023, SP memiliki 7 orang karyawan. Pelaku mendapatkan bahan baku dan kemasan dari toko online shop bahan produksi skincare dengan merek Go Glowing Skincare palsu yang diproduksi oleh pelaku dijual online. Yang tadi sampaikan melalui online shop, kemudian dengan nama toko pusat Glowing Store dan Lazada dengan nama toko Glowing Solution. Jadi 2 akun toko yang dipergunakan oleh tersangka utama SP dan karyawan. Selama menjalankan usaha tersebut kurang lebih 2 tahun, pelaku dapat melakukan penjualan produk lebih dari 100 paket per hari dengan harga kisaran 50.000 paket. Diperkirakan per bulan dia bisa mendapatkan omset 50 juta. Ini pengakuan sementara. Masih kita dalami, mendasari nanti pada pemeriksaan apakah tokonya si tersangka ataupun media lain yang akan kita pergunakan. Jadi itu kan hanya pengakuan tersangka, kurang lebih dia bisa mengumpulkan selama 2 tahun kurang lebih 1,2 miliar. Tapi ini kan masih pengakuan tersangka. Nanti kita dalami. Barang bukti yang disita facial wash kurang lebih 1.200 pieces, kemudian toner 1.022 pieces, serum kurang lebih 1.015 pieces, 1.015, kemudian krim siang 10.035, krim malam 10.035, gel whitening 10.030. Bahan baku sabun ada 20 dirjen yang di depan. Kemudian bahan baku base krim putih 2 dus, bahan baku base jelly 5 kg, bahan baku air galon 2 galon, botol kosong facial wash ada 700 pieces, botol kosong toner ada 715 pieces, botol kosong serum ada 720 pieces, botol kosong krim siang ada 720, botol kosong krim malam 720 pieces, botol kosong gel whitening 710, 1 dus masing-masing stiker, kemudian 2 alat vakum, kemudian 23 paket Retron kosmetik, kemudian 26 unit handphone berbagai merek milik para tersangka. Dalam penggerbekan tersebut, petugas menyita puluhan ribu kemasan kosmetik palsu siap edar serta berbagai peralatan produksi. Nilai keuntungan yang didapat dari bisnis curang ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Para pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis terkait pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Saat ini Polri mengidentifikasi sejumlah jaringan distribusi kosmetik palsu di berbagai kota besar. Polri akan terus mengusut dan menindak pelaku sampai ke akar-akarnya. Maraknya kosmetik palsu adalah persoalan serius yang menyangkut keselamatan konsumen dan integritas industri kecantikan. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, pelaku industri, dan konsumen untuk memberantas peredaran produk ilegal ini. Edukasi, kewaspadaan, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama dalam menanggulangi ancaman kosmetik palsu di Indonesia.